Wan,嗯，oke, boleh Wan. 好，谢谢。好，大家晚上好。晚上好。晚上好。感谢主，我们可以在一次见面，包括这个 Zoom，嗯，很开心，我们可以很开心。也好，我们还没开始的时间，我们要先祷告。请一组姐妹来带领我们祷告。Siapa Ming Ai啊，大声一点。哦，听不到。好，一组姐妹有吗？没有。没有。没有是吧？好，然后我那一我我tadi ah 呀，好，我来一起祷告。yang i，嗯来，大家我们一起祷告。好。我们天上的父，感谢你给了我们一个美好的时间。今晚我们要再学习你的话，请嗯就帮我们知道我们会明白你的话，也祝福我牧师，知嗯道我们会分享你的话。我们也祷告给我们的朋友还没参加的，希望他们会一起跟我们参加，一起学习。谢谢你，在主耶稣的名，我们祷告，阿门。，Amin。，Amin，嗯，好，现在时间请牧师来带领。好，弟兄姐妹安，大家晚上好。晚上好。很高兴我嗯，们这一次嗯。可以一起学习上帝的话语。主要这个班是学习更认识话语。透过中文所以盼望当我们学习上帝的话语，上帝祝福我们的中文可以加强，我们的中文是可以提高啊。我们这个就是这个班的目的。Shalom saudara-saudara ya, kita senang sekali bisa jumpa lagi dalam kelas ini. Jadi kelas ini dibentuk awalnya adalah belajar firman Tuhan dalam bahasa Mandarin. Jadi maksudnya ketika kita lebih mengenal firman Tuhan, lebih mau belajar firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kita bahasa Mandarin. Kita boleh diperlengkapi juga dengan kemampuan bahasa Mandarin ya. Inilah tujuan utama dari kelas kita. Jadi saudara-saudara, diharapkan kita semua bergiat di dalam Tuhan. Jadi kita diberkati ya. Kalau hanya Mandarin saja, banyak sekali saudara ya, di mana yang aktif sekarang 一 belajar Mandarin. Jadi di internet juga begitu luar biasa ya, kursus-kursus Mandarin, saudara-saudara bisa lihat dan bisa ikuti. Tapi hemat saya, menurut saya, tambah kita banyak belajar sana sini, kita bisa tambah bingung, saudara. Bingung benar. Bisa tambah bingung. Jadi satu boleh, misalnya belajar Mandarinnya, satu lagi belajar Alkitabnya, ya sudah cukup itu bagi saya ya. Saya waktu di Taiwan itu baru-baru datang. Wah, saya harus banyak belajar. Jadi saya ya memang buang biaya juga ke sana kursus ke sana. Wah, tapi tambah bingung. Saya sadar kira-kira hampir berjalan setahun saya stop. Saya cuma konsentrasi satu. Malahan lebih baik。所以弟兄姐妹当我们学习这个华语的，我的经验呢，我经历到，不是说我们到处我们学，我们更快学会，但是我们会迷惑，会感觉到感觉怎么样子使用啊。Nah, jadi saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan. 我盼望我们依靠上帝，我们就会得到上帝的祝福。jadi kita dapat berkat pertolongan dari Tuhan.
那弟兄姐妹，今天晚上呀，哎，首先我先谢谢大家啊，祝贺我生日快乐！我生日是昨天了，昨天呀，四月十一号啊，4月11 Jadi saya ulang tahun kemarin, 11 Oktober. Terima kasih untuk ucapan dan salam dari saudara-saudara semuanya ya. Tuhan membalas, Tuhan memberkati ya. 我要跟大家分享我今天的生日的经文. Saya mau sharingkan ayat Alkitab yang menjadi renungan saya di hari ulang tahun. Nah, ya, di hari ulang tahun saya memikirkan dan merenungkan ada ayat Alkitab dari Mazmur. Ya. Nah, saya sharingkan ayat ini ya. Jadi jadi pakai ayat ini. Tadinya Tadinya ada seorang, katanya dalam bulan ini, dia juga mau berbagi, mau pengen ketemu orang dari Eropa, ya, orang dari mana? Norway, ya. Seorang misionaris tapi sudah tua ya, sudah cukup berusia, tapi tidak tersambung. Hmm. 我有一个认识一个宣教士，一个女宣教士，她已经有年龄的了，她说她愿意，她也是想跟我们能够一个沟通，一个怎么叫做也是可以一起这样子分享，但是所以我一直联络她，联络不到呀。Jadi saya tidak tersambung terakhir ini. Jadi saya sharingkan renungan saya saja ya. 所以今天我就跟大家分享我所得到的这个经文呀。嗯，好，我先共享ya. Saya sharing dulu ayat ini dari Perjanjian Lama Mazmur ya. Sudah muncul ya. Oke, kan tahu lah mah. 看到了，印尼文。Ya, ini Wan ya. Kita dalam bahasa Indonesia dulu. Saya akan sharingkan ayat ini. Ini yang menjadi ayat dari eh, eh, apa? ulang tahun, Sengge. Ulang tahun saya ya. Boleh ntar tolong Iwan tolong baca Iwan. Eh, ya Musa, sebab Ya, engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. ya, terima kasih ya. Ya, Sisi Musa. Nanti Jimmy, 我先用ini Wan ya. Saya akan pakai bahasa Indonesia lebih dulu. Ini saya share ayat ini. Ayat ulang tahun. Nah, jadi nanti lain kali juga boleh saudara pakai, tapi ini yang saya dapatkan secara pribadi ayat ini. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, ya, yang membentuk buah pinggangku. Nah, saudara-saudara, kita ulang tahun kita biasanya ingat tentang proses kelahiran, bukan? Kita lahirnya ulang tahun. Jadi hari kelahiran. Maka dari lahir sampai sekarang itu kita perlu merenungkan sungguh-sungguh eh, hidup kita atau peran terkait dengan Allah Tuhan kita ya. Jadi kita ada nih karena apa? Karena Engkaulah. Jadi ini dikutip dari Mazmur Daud ya, yang menciptakan, yang membentuk, yang menjadikan aku sekarang ini adalah Tuhan. Dia akui. Jadi dia berseru kepada Tuhan, Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Nah, ini menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi saya juga berpikir, kenapa disebut buah pinggang? Nah, saudara tahu tidak buah pinggang itu apa ya? 有机 Hah? ginjal ya. Ginjal. Ginjal, betul sekali. Oh, kenapa bentuk eh, ginjal ya? Kenapa ginjal? Cungwen, cuma soalnya ada yang tahu tidak? 肾 Sen ya, ginjal itu sen ya. Nanti kita lihat cungwennya. Kenapa
kenapa buah pinggang? Kenapa ginjal? Karena dia ada posisi di Pinggang. pinggang ya. Di pinggang kita ada dua ya, kiri dan kanan. Kenapa dia buah pinggang? Nah, jadi ini satu proses Tuhan membentuk dari kandungan, dari di dalam kandungan ibuku. Nah, ya. Dia menenun aku. Menenun nih, menenun itu semacam apa? Kain Buat ya. kain, buat kain. Jadi satu lembar kain. Jadi ditenun. Jadi ya, dulu pakai tenun, sekarang semua pakai mesin ya. Nah, kenapa dipakai buah pinggang, saudara-saudara? Ternyata buah pinggang ini adalah ginjal. Ginjal itu fungsinya apa? Ginjal itu. Mencuci. Ya, termasuk itu ya. Mencuci atau membersihkan Membersihkan ya. tubuh kita. Jadi Dari dia melalui terutama darah. Ya. Jadi kalau dia tidak berfungsi, maka dia harus dibantu. Dibantu orang sebut dengan cuci darah, kan? Nah, saya memang banyak sekali besuk atau menemukan jemaat yang cuci darah. Sampai hari ini ada satu cuci darah seminggu 3 kali. Ada yang 2 kali. Ada yang bisa jadi tinggal sekali dan terusnya. Saudara, pertama dulu-dulu dengar ngeri ya. Wah, iya. cuci darah gimana ya? Tapi setelah saya lihat ya akhirnya karena sering besuk jadi terbiasa. Saudara, ada apa? Oh, enggak apa-apa, biasa aja dia emangnya. Nah, saudara, tapi kalau tidak cuci darah, wah dia bisa kurang baik ya fungsi tubuhnya. Jadi ternyata darah itu masuk, terutama darah, dia menyaring, menyerap, yang ambil yang bagus, yang tidak bagus Wah, dibuang melalui air seni air ya. kencing ya. Nah, gitu. Jadi ada satu fungsi dia membersihkan. Tetapi ini harus kita lihat dari bahasa aslinya. Jadi bahasa aslinya buah pinggang itu di situ di bawah saya tulis kilyah ya. Betul ya, kilyah. Itu Kilia. artinya memang buah ginjal. Buah pinggang, ginjal. Jadi ternyata bagi filosofi orang Ibrani dulu, dalam bahasa Ibrani, itu mewakili sesuatu yang di dalam manusia. Nah, jadi ternyata Tuhan membentuk dari dalam diri kita ini. Dia bukan cuma membentuk, dia menenun. Jadi saudara-saudara artinya apa? Tuhan sendiri dengan tangannya membentuk, menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia pertama juga Tuhan pakai tangannya sendiri dari kandungan bumi, betul enggak? Dari tanah. Ya, sekarang dia ada ibu, eh, dia pakai ibu kita. Nah, jadi saudara-saudara, kita ini dicipta. Jadi kita dicipta menenun, membentuk itu Tuhan sendiri. Jadi artinya ada satu hubungan pribadi Tuhan sendiri yang membentuk kita. Nah, jadi saudara kita tidak boleh mengatakan Tuhan tidak tahu menahu. Tuhan ada hubungan pribadi dengan kita setiap orang loh. Ada hubungan pribadi. Ya. Dan kita ditenun, disusun ini secara unik, saudara-saudara ya. Secara unik, artinya apa? Eh, Dibentuk Ajaib. tersendiri. Tidak ada duanya. Saudara percaya tidak? Tidak ada duanya Iya. kita ini. Jadi model saya begini, saudara, carilah di seluruh dunia tidak ada. Yang persama itu tidak ada. Buktinya apa? Nah, saudara, buktinya pas foto. Betul tidak? Kita kan sering pas foto, buat paspor, buat KTP, buat apa, pas foto. Pas foto kan muka. Muka kita tidak ada yang sama. Mirip-mirip ada. Sekalipun dia kembar identik. 虽然它双胞胎呀，我见过好多双胞胎，也是不一样，一定有差别 Bercape ya. ya. Titik. Ada bedanya, saudara ya. Contoh apa lagi, saudara? Sidik jari, saudara. Sidik Titik. jari kita tidak ada yang sama loh. Berapa miliar orang Seluruh di dunia dunia. tidak ada yang sama sidik jari. Berarti kita tuh sangat pribadi. Retina, 你们知道吗？有什么？retina 是什么？
eh, Di 我有记 mata 上， ya, retina. 你知道吗？retina 中文怎么说？视网膜吗？ Warna. Jadi ada lapisan itu, ada retina kita tidak ada yang sama. Jadi selain itu, makanya HP sekarang bisa pakai ini kan, muka ya, atau pakai retina. Ada orang bisa gitu. Apalagi tidak ada yang sama loh. Nah, saudara kalau bikin orang bikin sesuatu barang, saudara mobil, wah bisa bikin 1.000 mobil. Ya, mobil yang baru, misalnya HR-V, CR-V, Honda, oh banyak sama semua, persis sama. Bikin HP ya sama semua. Tapi manusia tidak ada yang sama loh. Jadi hantar pia. Jadi saudara-saudara meiwi ini meiwi itu hantar pia. Sangat luar biasa. Apalagi yang tidak ada yang sama. DNA, saudaranya. Apalagi DNA itu denyut nadi, detak jantung. Tidak ada yang sama loh. Detak jantung rata-rata sama ada 70 atau berapa. Tapi tidak ada yang sama loh. Jadi saya lihat luar biasa Tuhan menciptakan kita sangat pribadi. Sangat pribadi ya. Nah, jadi saudara kalau kita bilang, kalau saudara lihat sangat pribadi itu WI tau. Cuman satu-satunya, betul enggak? Kalau saudara beli barang, eh, itu orang orang apa sangat gengsi, sangat prestis, 接得了不起 juga nangkep wah, 有限的 limited edition, saudara tahu ya, limited edition, wah bangga sekali. Saya tahu ibu-ibu pernah ngomong dapat satu tas, oh ini Muse, ini limited edition loh Muse ya. Waduh, maksudnya apa? Oh, maksudnya di dunia ini tas ini hanya ada beberapa, hanya ada 30 ya limited juga kalau ternyata ya. Oh, tapi saya punya satu luar biasa, harganya berapa? Wah, saudara mahal sekali ya, saya nggak tahu. Saya pernah dapat satu catatan, satu tas itu harganya 7,5 miliar, saudara. Minta ampun, kaget ya. Satu tas loh, bukan 7,5 juta, bukan 750, 7,5 M. Aduh, saya nggak bisa bayangkan loh itu. Lebih mahal dari rumah ya. Iya. Tapi luar biasa, katanya ini sangat terbatas. Nah, itu di internet ya. Terus saya juga coba-coba cari termahal di dunia saudara berapa? 10 juta US dollar. 10 juta loh. Berarti 100 miliar lebih. Satu tas, saudara. Mau isi apa ya? Isinya nggak banyak. Nggak tahu itu. Itu tas apa Birkin ya namanya. Nggak tahu juga Kalau ya. kita isinya tisu, mana cocok? Jadi minta ampun Mungkin ya. Jadi Hermei. tas tas harga aduh saya pakai ikat pinggang yang berapa ratus ribu aja sudah gaya. Waduh ini sampai luar biasa. Nah, jadi saudara, apalagi saudara, Tuhan menciptakan kita dari sekian miliar orang, cuman kita satu-satunya. Cuman kita sendiri satu. Iya, hebat ya. Jadi luar biasa enggak? Tidak ada yang sama. Jadi bukan cuman limited edition, tapi WI dah. Tapi the only one, hanya satu. Jadi, wah jadi memang luar biasa. Jadi Tuhan ada hubungan. Jadi dia tahu pribadi kita. Nah, itu satu, saudara, satu catatan yang kita sangat istimewa. Terus kedua, kita harus mengakui engkau lah yang membentuk, engkau yang menenun. Jadi kita ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi saya pernah tegur pasangan suami istri yang pakai istilah ini, maaf ya, saudara-saudara, saya terus terang aja ada yang mengatakan demikian. Ya, kita sudah kawin buat anak, saudara. Oh, saya emang ini kata-kata kurang ajar. Iya. Kurang ajar tuh menghujat Tuhan. Kamu memang bisa bikin buat anak. Tidak bisa loh. Bagaimana prosesnya? Kalau orang buat mobil, mobil rusak, mobil apa, oh bisa diperbaiki. Bisa ngerti, dipelajari. Ada saya kenal seorang pemuda, dia bisa aplikasi, dia bisa bikin game, bisa bikin apa. Ada gangguan apa, dia perbaiki. Saudara, anak, kalau saudara mau saudara bikin anak. Anak
sakit. Saudara bisa apa? Wah, tiba-tiba anaknya keluar darah dari hidungnya, mimisan begitu. Wah, Anda sudah panik. Nah, perbaiki dong. Lu yang bikin. Mm-mm. Lu tahu loh gimana. Betul nggak? Nggak bisa. Sampai ke dokter, dokter juga nggak bisa. Nggak bisa apa-apa. Bagaimana anak itu waktu dalam kandungan bisa bertumbuh, bisa lihat dari USG. Hanci, miau. Sangat ajaib, sangat dahsyat. Nggak bisa manusia bikin, mana bisa. Jadi itu menghujat, kata-kata yang menghujat Allah Tuhan ya. sebagai pencipta. Jadi kita orang Kristen tidak boleh ngomong bikin anak atau buat anak. Lu cuman bisa hubungan intim, hubungan seks, tapi tidak bisa bikin anak. Tuhan memakai bapak dan ibu, Tuhan memakai sepasang suami istri untuk menciptakan seorang manusia, menciptakan kita. Nah, kita mesti ngerti. Jadi kata-kata Mazmur ini, engkaulah yang membentuk, Mm-mm. engkaulah yang menenun aku. 是上帝亲手创造我们的。Sangti Chinso lah, dengan tangannya sendiri dia menciptakan kita. Jadi kita luar biasa. Oleh sebab itu Daud mengatakan, aku bersyukur kepadamu. 所以我们就要感恩。jadi 你这样的样子，你长得这样子，你不可以轻看， engkau tidak boleh meremehkan atau aduh kok model saya begini ya. Jadi kita menghina Tuhan dong, ciptaan Tuhan. Iya. Betul nggak? Jadi kita apa harus seperti Mazmur ini, bersyukur, kangen kansia sangti. Ingin semuanya karena apa? Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Udah bisa orang ciptakan, wah ciptakan robot, betul nggak? Robot Mm-mm. bisa ciptaan banyak. Sekali 1.000 dia ciptain di Tiongkok, betul nggak? Sekali 5.000, sama semua, tinggal dicetak, betul nggak? Lu bikin kue, bikin nastar, semua gampang. Tapi bikin manusia nggak bisa, cuman Tuhan sendiri yang bisa. Iya. Jadi maka Mazmur ini lihat, aduh dahsyat dan ajaib, henci miau. Apa yang Tuhan buat ini sangat istimewa. Jadi inilah yang membuat saya, aduh saya bersyukur sekali ada saya hari ini, ada saudara hari ini, model begini. Jadi kita, aduh kok gue model begini, gue kok tidak seperti Fitnah Luna film ya. Maya, tidak seperti Krisdayanti. Emang mereka sebagus apa? Betul nggak? Ya, ya dia bagus juga, tapi saya juga bagus, betul nggak? Jadi saudara dulu saya tidak mengerti, dulu saya heran, aduh kok saya tidak seganteng Pak Heru misalnya ya. Eh, kok saya tidak secantik si eh, Ibu Lihwa. Nah, aduh, misalnya kan kita membanding-bandingkan, oh, tidak Iya. usah. Kita Betul. limited edition, bahkan satu-satunya. Jadi luar biasa. Jadi kita seperti Daud pemazmur, ajaib yang Tuhan buat itu ajaib. Jadi saudara kalau mau cerita bagaimana proses janin itu bertumbuh di dalam kandungan selama 9 bulan, lu coba buat. Kalau Mm-mm. manusia hebat, tidak bisa. Manusia cuma pelajari. Oh, kemudian dia bertumbuh, berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Betul tidak? Ketika anak sakit, ketika anak melawan, kita juga tidak bisa apa-apa. Dia besar, kok bisa anak Iya. jadi bandel begini ya? Misalnya kita marah kan? Tidak bisa. Dia lain, dia ciptaan Tuhan tersendiri. Bukan lo yang ciptain, lo yang atur, tidak bisa. Nah, jadi inilah yang membuat Mazmur ini ada ajaib dan dahsyat apa yang kau buat. Nah, hal inilah yang harus membuat kita benar-benar menyadarinya. Jadi menyadari ada jiwanya. Jadi saudara-saudara perlu dari jiwa saudara benar-benar dong menyadarinya. 我是上帝创造的. Hmm. Jadi saya adalah diciptakan oleh Amin. Tuhan. Kalau saya rusak, kalau saya jatuh dalam dosa, Tuhan sedih dah. Tuhan sedih. Maka Tuhan mau Iya. tolong kita. Tuhan mau selamatkan kita. Ya. Jadi ini ayat-ayat yang eh, membuat renungan saya ya. Jadi saudara, buah pinggang lagi, kita balik. Buah pinggang itu menggambarkan bagian terdalam yang membersihkan. Kalau kita tidak bisa bersihkan diri lagi, maka Tuhan sendiri yang membersihkan. Karena kita ada rusak, bukan? Jatuh ke dalam dosa, tidak ada seorang yang benar, maka Yesus datang dengan darahnya. Darahnya itulah.
membersihkan kita. Jadi kita perlu cuci darah kita dengan darah Yesus. Nah, baru kita diselamatkan. Nah, ini kita perlu benar-benar menyadarinya. Jadi buah pinggang itu menggambarkan satu bagian di dalam yang terpancar keluar. Ya, jadi terpancar keluar oleh kuasa tangan Tuhan. Jadi ini menggambarkan apa? Dari jasmani dan rohani. Dari rohani ke jasmani, dari batin ke lahiria. Dari mental dan fisik, apalagi istilahnya, eh, menggambarkan keseluruhan manusia. Itu buah pinggang. Asalnya dari dalam. Maka Tuhan ciptakan harus dari dalam kandungan. Baru keluarkan kita ya Oh, dengan buset. pertolongan Tuhan. Tapi memang kalau seorang ibu mau melahirkan ya, pinggangnya sakitnya luar biasa. Oh, Benar. iya, Kalau iya, mau iya, iya. melahirkan itu pinggangnya sakitnya luar biasa. Oh, gitu. Sampai nggak ketahan, benar. Kalau yang nggak pakai sesar ya. Oke, ya, gitu ya. Betul lah, ibu-ibu jadi mengerti sekali kenapa Tuhan membentuk buah pinggang, betul ya, menenun aku. Dan Tuhan lindungi di dalam kandungan itu. Tuhan lindungi sampai lahir. Jadi begitu bisa lahir kita, begitu kita ulang tahun, kita bersyukur sama siapa? Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Terus bersyukur apa lagi? Bersyukur ada kandungan itu, ibu kita. Jadi sebenarnya waktu kita ulang tahun, selamatnya siapa? Ibu. Selamat ke ibu kita. Benar. Selamat loh. Dia bisa dipakai Tuhan melahirkan kita. Betul tidak? Iya, Nah, betul. jadi makanya kita harus sangat menghargai ibu kita, bersyukur atas ibu kita. Alkitab mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi Alkitab memang menjelaskan sangat jelas ya menghormati ayah dan ibu ya. Nah, itu saudara-saudara bagian yang saya mau ceritakan tentang ayat ini ya. Jadi intinya dari ayat ini apa? Di bawah itu, jiwaku benar-benar Menyadari. menyadarinya. Jadi benar-benar dari dalam kita menyadarinya. Baru kita bisa bersyukur. Baru kita mengerti bagaimana ibu kita ya, orang tua kita. Ya, ibu kita tentu tidak bisa sendiri kan. Jadi Tuhan juga pakai ayah kita. Begitu saudara ayat ini. Kita coba lihat Zhongwennya ya. Zhongwennya, 请丽花，你可以读吗？Oh, ya. 我的肺腑是你所造的，在我母腹中，你已哦呀，我在，我在母我在母腹中，你已复庇我，我要呈现你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。好，诗篇139。这一次请一环可以吗？一环节，看，好，不知道那个信号好不好？可以。可以。你在哪里？人在哪里？我今天在上海了，在上海，OK，过几可以吗？过几天就走了。嗯，我的要回来了。肺腑，我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复庇我，我要承谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生知道的。呀，可以，谢谢。那有一点，要更深入思想，为何这个中文它用肺腑？你们知道吗？肺腑是什么部分？肺腑ada yang tahu tak? 肺腑中文 disebut apa? 肺腑。一环、丽华，你们读了？肺腑apa itu ginjal ya? 肺部 Bukan. 不是肺部paru-paru ya. Paru-paru. Paru. Jadi kenapa di dalam ayat Mandarin disebut fei, paru-paru?
Saya cuman membayang-bayangkan paru-paru juga dua ya saudara ya, kiri kanan ya, keseimbangannya betul tidak? Paru-paru dua di depan, di atas, pinggang dua di bawah. Jadi saya harus lihat bahasa aslinya. Nah, 不得不我要看原文。我要看原文，就是希伯来文。Jadi saya melihat bahasa aslinya. Ternyata bahasa aslinya adalah ginjal, betul. Jadi saya pakai ginjal. Yenwen 是肾 ya, 是肾，不是用这个肺腑 ya。但是这个中文就是翻译出来，用一个解经 ya, menjelaskan dengan tafsiran. Jadi buah ginjal bagaimana membuahnya? Jadi dia menggambarkan orang hidup itu dari pernapasan kan. Jadi dia merubah langsung dengan 肺腑 pernapasan, dengan paru-paru. Tapi artinya kita mesti tahu ini adalah gambaran 原 metaforik. 来这是一个，这什么，像，这叫什么象征，好像就是一个比喻啦，ya。Jadi bukan cuman semata-mata apa namanya, physical jasmani，不是单单这个肉体的部分，但是这个是要表达一个很从里内部的很深刻的在心，在这个人类的内部，jadi bagian dalam. Jadi maksudnya itu ya, dia mau menjelaskan bagian dalam. Zhongwen 是用 paru-paru，印尼文就是直接翻变成那个力量，什么 buah pinggang ginjal。但是希伯来文的意思，那个 ginjal 的意思，就是要表示你一个从内部dari dalam Tuhan membentuk ginjal itu dari dalam menggambarkan keseluruhan manusia itu. Jadi manusia itu yang penting itu dalamnya. Dalamnya, saudara-saudara, betul tidak? Nah, kita harus menyadari manusia itu yang penting dalamnya. Nah, jadi Tuhan membentuk dari dalamnya. Saudara, yang luar ini suatu kali juga akan habis. 因为我们的肉体有一天是会衰弱衰退了，会败坏嘛，要变成新的。那所以英文又不一样，英文在下面我有写出来，你们可以看几个有英文版的圣经嘛。Dalam bahasa Inggris beda lagi dia pakai, tidak pakai ginjal, tidak pakai paru-paru, pakai apa? Saya pakai satu kata yang agak mewakili semuanya. 英文版很多版本，我拿其中一个的就是，他用 innermost part。innermost part 最里面的一个部分。那 ini tafsiran，因为希伯来文它只是用ginjal ya, tapi bahasa Indonesia pakai buah pinggang, bahasa Chinese pakai paru-paru. Nah, itu penjelasan menurut budaya masing-masing. Nah, bahasa Inggris saya pakai ambil yang paling mewakili pengertian dari kata ginjal orang Ibrani, yaitu bagian dalam yang paling dalam. Nah, bagian manusia yang paling dalam apa, saudara? Ada orang bilang hati, betul nggak? Dari hatiku yang paling dalam ya. Betul, hati. Hati itu lebih menggambarkan satu kepribadian, satu apa. Tapi bicara hidupnya ya, bicara hidupnya manusia itu, ini ginjal yang mewakili. Ginjal mewakili ya. Ada dua itu. Jadi ada yang membersihkan kita itu ginjal. Jadi ginjal kita harus jaga juga ya. Jangan, ginjal ada dua ya. Ada orang suka jual ginjal loh ya. Iya. Dua jual satu dia ya. 1 miliar lah jualnya ya. Terus jangan. Berapa 10 miliar pun jangan dijual ya. Karena Tuhan ciptakan tidak bisa beli lagi. Tidak bisa loh, tidak ada jualannya ya. Jadi nggak usah hargai ciptaan Tuhan.
Jadi inilah keseimbangan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi luar dan dalam. Tapi dalam itu hanya Tuhan yang bisa lihat. Jadi sering ada di dalam Alkitab, Tuhan menguji eh, manusia dengan apa? Menguji buah pinggangnya. 我忘记了在哪一个经文，好像是在诗篇的时候有，perlu diuji. Jadi buah pinggangnya. Nah, Tuhan mengapa bukan menguji hati? Menguji hati ada juga pribadinya, perilakunya, ya pikirannya, tapi mulai hidupnya, tubuhnya Tuhan menguji buah pinggang. Oh, Mazmur 7 ayat 9, betul nggak? Mazmur 7 ayat 9. Ada yang tahu nggak? Coba saya lihat Mazmur 7 ayat 9, betul nggak? Bunyinya apa? Biarlah berakhir kejahatan orang, tapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang. Ya Allah yang adil deh. Dia langsung terjemah hati dan batin. Mas, Mazmur 7 ayat 9. Sebenarnya aslinya apa ya? Saya tadi tidak catat. Aslinya dia sebut Tuhan menguji hati dan pikiran. Bahasa Inggris tidak muncul. Tapi bahasa aslinya buah pinggang. Ginjalnya diuji loh. Nah, jadi Tuhan bisa menguji hati, juga bisa menguji ginjal, ya. Nah, jadi saudara-saudara ini penting bagi kita untuk menyadari bahwa memang peranan Tuhan dalam hidup kita sangat penting. Jadi kita tidak bisa main-main. Yang paling mengenal kita, yang paling dalam hanya Tuhan. 唯一能够认识我们到底最内部、最深刻的你的内部部分呀，内部呀，就是上帝，因为他创造你，karena dia yang menciptakan saudara, ya. Nah, kita balik lagi ayat ini. 所以怎么样子呢？这个诗人说，你所造的semua adalah ciptaan Tuhan. 在母腹中，di dalam kandungan ibu 在母腹中，你已复庇我，复庇我是 dari kandungan sudah dilindungi. Jadi Tuhan melindungi kita melalui ibu kita, orang tua. Jadi kalau orang tua yang tidak melindungi anaknya, ada orang yang tidak melindungi anaknya, ya maaf ngomong, misalnya dia gugurkan atau apa, dia jadi tidak menghargai ciptaan Tuhan, tidak mau dipakai oleh Tuhan, banyak dosanya, ya. Jadi kalau kita seseorang lahir, 我要称谢你, jadi kita cuma apa? Cuma bersyukur kepada Tuhan. Ucapan karena diciptakan 奇妙 可畏. Jadi 奇妙 ini ajaib dan juga sangat apa? 可畏. Tadi 可畏 有负面的意思，但是这个是奇妙可畏. Jadi dengan penuh takjub, ketakutan dan juga kegentaran melihat keajaiban ini. Jadi maksudnya begitu. Jadi bukan cuman oh wah dahsyat, tapi hatinya tuh gentar, ada ketakutan. Jadi sampai kagum luar biasa, ya, segannya luar biasa. Nah, itulah eh, kepada Tuhan, ya. 你的作为 perbuatan Tuhan itu 奇妙. Sekali lagi 奇妙 terus dia ngomong, waduh, memang tidak habis pikir saudara, ciptaan Tuhan ini, kita ini. Saudara tidak bisa dipelajari loh manusia. Manusia sekarang berusaha dengan teknologi, terus ciptakan robot yang sama modelnya. Kalau bisa ada perasaan, ada pikiran, sudah cukup mendekati, diisi dengan bagus. Saudara, kalau misalnya AI, sekarang ada teknologi AI kan, AI itu menggabungkan segala informasi di dunia ini, segala searching engine ya, digabungkan dengan cepat, dia tarik supaya bisa menjawab kita dan membuat sesuatu, termasuk gambar, termasuk video, langsung diterjemahkan dengan waktu yang sangat cepat. Nah, itu namanya AI. Itu pun
tetap masih terbatas ya. Saya juga suka kadang-kadang iseng-iseng buat pertanyaan yang aneh, buat perintah-perintah yang aneh. Dia kacau AI. Jadi saudara, tapi kita bisa kacau dah. Kadang-kadang darahnya bertabrakan, jalan aliran darah, enggak bisa. Begitu dia kacau, nah kita sakit. Ya. Nah, jadi saudara kita harus kanxie cuy, chengxie ni, chengxie ucapan syukur. Nah, kita semua hal ini saudara perlu menyadari sampai sedemikian rupa, 我们应该要很深刻的了解，直到我们可以说，让世人说，这是我心生。Nah, ini 中文 bagus. 心生 dari dalam hati yang terdalam, 知道 mengerti. Mengerti kebenaran ini. Saudara-saudara luar biasa ya dari ayat Mazmur ini. Saudara juga tahu, dan jangan sepelekan gigi saudara ya. Gigi itu tidak ada orang yang sama loh ternyata bentuknya. Maka orang selidiki identifikasi mayat atau apa ya, pesawat jatuh atau ketimpa longsor, bisa dari gigi loh. Nah, ya. Nah, ini hal-hal yang sangat membuat kita takjub. Takjub dan 奇妙，就是什么奇妙可畏. Nah, itu takjub sampai sedemikian rupa. Sampai orang, aduh, geleng-geleng kepala ya, dengan penuh eh, ketakutan, kegentaran, kira-kira begitu maksudnya. Nah, ketika seseorang sudah bisa mengerti secara mendalam, benar-benar menyadarinya, bahasa Indonesia tadi ngomong, benar-benar menyadarinya, dirinya begitu berharga, begitu dikenal oleh Tuhan, dia bisa berucap syukur, nah baru Tuhan berikan berkat ya, berkatnya akan datang serta merta. Kita lihat ayat yang ke berikutnya ya. Mazmur mengatakan ayat ini. Ini Wawan mau baca ayatnya. Wawan mana? Ada Wawan enggak ya? Tadi dia bilang mau baca. Wawan silakan baca. Wawan ikutin kita. Kurniawan ada enggak? Oh iya, nggak apa-apa ya. Kita minta ini deh. Siapa? Gifta. 好， Gifta mana kameranya? ya. Coba baca. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, terima kasih. Sekali lagi boleh bacakan Margaret Lee. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, terima kasih ya, Margaret nama Gifta. Jadi saudara-saudara, jadi dari proses kita menyadari benar-benar sampai kita mengucap syukur sampai hari ini, nah Mazmur ini tentu mengalami banyak pergumulan. Nah, pergumulan saudara lihat Mazmur 91 dari ayat 1 sampai ayat 15. Ini ayat terakhir sebagai kesimpulannya. Jadi kita hidup di dunia penuh lika-liku memang. Lika-liku yang luar biasa. Macam-macam ya. Saudara bisa lihat di Mazmur 91 ini ayat 1 sampai 15. Nah, tapi dia tahu Mazmur ini. Karena dia adalah ciptaan Tuhan, Tuhan juga mengenal dia secara mendalam, dia menyadari benar-benar, dia hanya bersyukur kepada Tuhan, jadi dia akan mendapat berkat dari Tuhan. Apa dia bilang? Panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi dikenyangkan dengan panjang umur, saudara. Gimana ya maksudnya dikenyangkan dengan panjang umur? Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada kulit, kukenyangkan. Kenyangkan ini ya bicara apa? Bicara tentang hal-hal fisikal juga, panjang umur. Semua orang mengharapkan panjang umur bukan kalau ulang tahun ya. Tapi ternyata ada satu kata kenyang.
Kenyang ini Semua ada. di bawah. Hah? Semua ada? Bukan. Iya, kenyang itu semuanya. Di bawah itu kata yang dipakai adalah sabar. Nah, kita makanya mesti lihat lagi bahasa aslinya, atau kita lihat sekalian nih Chongwen dulu ya. Chongwen dulu. 请蔡英可以帮忙读吗？好的，牧师，请我要使他诸享长寿，将我的救恩显明给他。谢谢。这一位请那个丽萍讲，丽萍，请读，请念这个。哦，好，我要使他主享长寿，将我的救恩显明给他，显明给他。显明啊，好呀。这个是用什么？主享长寿。印尼文呢是说 kenyang dengan panjang umur, sebenarnya kenyang dengan panjang umur. Nah, saudara, kata kenyang ini bukan kenyang artinya perut sampai buncit, itu bukan ya. Bukan kenyang bisa makan 5 piring, bukan itu maksudnya. Kenyang di sini maksudnya sabar, puas, bisa menikmati dengan puas. Saudara, puas, pokoknya aku puas, bukan begitu maksudnya. Puas itu dalam artian ada kecukupan. Ada kecukupan, tapi menikmati, saudara. Saya ambil contoh, saudara, ambil contoh ya, kata puas ini. Saudara kalau makan sampai puas itu berapa piring, saudara? Nah, orang makan. Saudara, bukan berarti orang makan 5 piring itu dia puas dan kenyang loh, bukan loh. Ya, betul enggak? Nah, atau contoh lain lagi ya. Contoh lain apa misalnya? Saudara, mata. Kalau kita bicara tas tadi. Tas yang mana membuat saudara bisa puas? Bisa kenyang? Tas mana? Hermes, Birkin, atau apa namanya itu? Aduh, LV itu apa LV? Ya, dan semacamnya lah. Saudara, puas yang mana? Oh, saudara ini mau itu. Saudara, dulu ada satu istri presiden Filipina, itu dia lemarinya banyak sekali sepatu, betul enggak? Berapa ribu pasang, enggak puas tapi dia. Nah, jadi dia sebenarnya tidak kenyang, tidak puas. Nah, jadi ini puas ini feel to satisfaction, menikmati puas. Nah, ini lebih sulit menjelaskan puas. Ya. Nah, ini puas dan panjang umurnya jadi satu. Jadi hidup di dunia ini sepanjang umur itu dia puas. Jadi dia bukan nafsu. Jadi saudara, ada satu teman saya, teman SMA, wah nanti kalau saya lulus jadi pejabat, saya mau istri 4, dia ngomong. Wah, dia sudah cita-cita loh, saudara. Ini benar dah? Bisa puas dah? Saya pikir tidak akan puas. Ada orang ya, saya tidak mau sebutkan, ada orang laki ini ya, sudah istri 4, dia masih ada selingkuhan, masih ada pacar. Hitung-hitung ada 10 atau 11, saudara. Bagaimana puasnya? Saudara punya mobil satu cukup enggak? Tidak cukup juga. Mau berapa mobil? Orang satu mobil pun tidak ada. Ada orang, gue yang penting punya motor. Motor masih tidak puas. Ada orang yang tidak punya sepeda, tidak punya kaki. Bagaimana? Dan seterusnya, saudara. Itu puas tuh sangat tidak, menurut ukuran manusia sangat tidak ada standar, tidak ada hitungan. Ya. Ada seorang yang punya rumah misalnya. Rumah mau berapa besar, saudara? Aduh, rumahku kecil, dia mau rumah besar. Nah, saya pernah datang orang tua ini, sudah tua, 93 berarti. Di dekat situ loh, dekat Jelambar itu. Jelambar itu ada satu namanya Taman Harapan THI itu Harapan Indah ya. Rumahnya besar sekali. Udah umur 92. Saya menginjili dia, aduh, saya tidak perlu apa-apa deh, Mang.
Nggak usah cerita Injil memang. Oh, semua tuh ya udah. Tapi dia ternyata saudara, dia tidak pernah ke atas. Rumahnya besar, tidak pernah ke loteng. Dia cuma di kamarnya nonton TV itu sepanjang hari. Nah, itu ada lagi orang, ada satu orang rumahnya di Pluit, ya, punya sekolah, punya apa? Saya juga kunjungin dia. Dia punya 8 mobil, saudara. Mobil mewah lagi. Dia bilang, saya nanti kalau ada mobil yang bagus, saya mau beli lagi. Wah, lu sudah banyak gitu loh ya, tidak punya puas. Saudara, itu tidak kenyang namanya. Jadi, saudara, Mazmur ini memang luar biasa ya. Dia menulis panjang umur akan kukenyangkan. Jadi Tuhan memberikan satu hati yang bisa menikmati. Nah, saya kenal ada satu bapak, dia sangat sukses. Dia punya showroom mobil, dia punya bengkel, punya apa. Tapi dia punya rumah besar sekali. Tapi dia tidak bisa menikmatinya. Tidak, oh saya tidak mau kemana-mana, tidak mau jalan. Eh, Kenapa tidak mau ke luar negeri, jalan-jalan, ke Cungkuk, ke Eropa? Ah, saya tidak pengen lah. Saya di rumah saja. Di rumah, tapi dia di rumah cuman di kamarnya. Saudara, jadi apa? Jadi ya, jadi Mazmur mengatakan panjang umur akan kukenyangkan. Jadi dia bisa menikmati semua yang Tuhan berikan dan dia kenyang, dia puas. Nah, jadi saudara ini hidup yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi, jadi ada orang lagi, saya cerita lagi, ada orang keliling dunia, sudah keliling 14 negara. Wah, keliling. Aduh, saya mau sih ke mana lagi ya? Kemana lagi ya? Dia pikir terus begitu. Jadi hidupnya mau menikmati dunia. Tapi satu kali, eh, ya sakit keras ya maaf ya, sakit keras. Waduh, saya enggak pengen kemana-mana lagi lah. Saya mau istirahat, mau apa. Saudara, akhirnya yang dia dapat apa? Keliling dunia? Enggak. Dia cuman dapat sepetak tanah. Betul enggak? Akhirnya dia meninggal dunia cuman di situ aja. Walaupun dia di apa namanya San Diego ya. Tapi tetap sepetak itu. Betul enggak? Saudara, apa? Enggak bisa puas dia. Terus pikirkan mau kemana, mau kemana, mau pikir terus. Ya kalau Tuhan berikan, ya bukan berarti kita tidak bisa, tidak boleh. Tapi kenyang tuh puas. Tuhan bisa berikan kepuasan. Nah saudara, yang penting kita harus bersyukur dan benar-benar menyadarinya. Ya. Nah ini artinya hidup di dunia ini, kita perlu bersyukur pada Tuhan dan biarlah Tuhan yang memberkati kita. Nah, setelah itu, saudara, dengan hidup yang demikian, Tuhan perlihatkan kepadanya keselamatan. Jadi, ujungnya itu keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Nah, ini Tuhan tuh mau dari bentuk kita, dia berikan kesempatan kita hidup, berikan kita menikmati ciptaannya, tapi pada akhirnya kembali kepada Dia. Kembali kepada Dia yang berikan paling indah. Yang paling indah di mana? Taman Eden, saudara. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi tidak puas kan? Sudah ada semua, tapi Adam dan Hawa tidak puas. Kenapa ini pohon di tengah tidak boleh dimakan buahnya? Jadi dia makan. Maka rusak hancur kan? Padahal semua sudah ada, semua juga boleh. Nah, jadi biarlah kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Nah, Tuhan mau kembalikan kita ke awal mula penciptaan. Ya, jadi dia berikan keselamatan bagi kita, dia mau membersihkan kita, maka dipakai buah pinggang. Kita lihat ayat Cungwen tadi ya. Yang, nah, jadi jika yang, jadi 主是满足的主，主这个有另外的意思吗？ada yang tahu enggak? Dalam Cungwen ternyata 主 ini juga berarti kaki. Kenapa ya? Saya juga pikir kaki, Mancu. manju, Cukyok, cukyok, babi. Kaki babi. Zuciu, pernah dengar enggak? Zuciu, itu bola Iya, kaki. sepak bola ya. Sepak bola cu, Cu itu Iya. kalau saudara bisa berdiri di atas kaki sendiri, saudara senang enggak? Wah, senang sekali.
Nah, jadi orang yang bisa berdiri di atas kaki sendiri itu, ini filosofi Chinese ya. Jadi yang cancai jauh. Jadi seorang anak belajar jalan, ketika dia bisa jalan, wah dia rasa mantap. Setelah besar, gue bisa mandiri, tidak tergantung bapak dan ibu. Wow, saya sudah berdikari, bisa cari uang sendiri, bisa punya rumah tangga sendiri. Cu, baru bisa siang, siang. Jadi dengan berdiri kita bisa menikmati. Nah, ini Tuhan yang berikan, baru bisa Changso itu menikmati umurnya, hidupnya. Jadi berdiri di atas apa? Di atas firman Tuhan. Kita mau begitu ya. Jadi siang, jadi baru bisa menikmati. Jadi ini artinya orang yang bisa berdiri di atas firman Tuhan, dia akan menikmati berkat Tuhan. Nah, dan Tuhan akan memberikan ciuan, ciuan, ya, apa namanya, keselamatan. Nyatakan kepada dia, berikan kepada dia. Jadi orang yang demikian, dari hidup ini dia sudah bisa menyatakan, oh keselamatan saya dari Tuhan. Saudara bisa tahu ini keselamatan adalah anugerah Tuhan, semata-mata adalah anugerah Tuhan. Jadi biarlah ayat ini juga menjadi berkat bagi saudara ya. Jadi saudara, bukan soal umur panjangnya ya, tapi bagaimana umurnya itu, sepanjang umurnya itu dia bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi dulu ada satu kaisar Huangdi ya, Qin Shi Huang tuh, dia mau hidup lama loh. Dia mau wan sui itu ya. Dia cari terus obat yang bisa membuat, akhirnya malahan dia mati lebih cepat, salah makan ya. Nah, saudara bukan soal umur. Jadi saudara mau umur panjang atau mau pendek umur. Tiap kali ulang tahun panjang umurnya saya kurang tidak rasa bahagia. Musuh panjang umur musuh. Kita harus bersyukur kepada Tuhan umur berapapun ya. Jadi bukan panjang umurnya, tapi bagaimana menikmati berkat Tuhan. Siang ya. Nah, 所以我们就得到这个就是什么上帝的救恩耶。那个主那个是有一个成语是，我才是记得自给自足，你们听过吗？ Jadi orang yang bisa berdikari, memberikan diri sendiri, baru bisa apa? Merasa puas ya. Siang. Tapi kita tahu benar-benar menyadarinya itu dari Tuhan. Nah, baru Tuhan berikan apa berkatnya. Jadi dia tahu akan memimpin hidup kita sampai kita beroleh keselamatan. 直到我们得到那个救恩。Nah, dapat 救恩 ini 我们显明，他显明给我们，我们显明出来，ya kita juga nyatakan dalam hidup kita. Nah ini saudara-saudara ayat yang saya coba mau sharingkan dengan saudara-saudara sekalian. Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan, silakan. 吴牧师，有什么？吴牧师，请。呀，我想问牧师刚才的那个称谢，对吗？称谢称谢啊，对。称谢跟感谢有什么区别呢？中文有什么区别呢？如果我们说感谢就这个谢要 OK 的，谢要到呀。谢要到。称是什么意思？称感是什么？感是 merasakan kan? 对， Jadi dari rasanya dalam kansie, suatu rasa kita ungkapkan keluar itu kansie, betul tidak? Iya. Yang saya rasakan kanso karena kansie. Jadi kita berterima kasih. Jadi dari apa yang saya rasakan, saya berterima kasih. Kalau cengsia saya ucapkan terima kasih. Sesuatu yang saya nyatakan sama aja sebenarnya ya. 我觉得就是一样了，但是称谢跟感谢，但是称谢比较称谢 itu satu bahasa yang apa? 我称谢你，不是没有这样子说，那我感谢你ada，我谢谢你很少人用呀，是吗？称谢没有这样子说呢。称谢是我称谢上帝saya mengucap syukur kepada Tuhan ada，但是我称谢你就没有啊。
呀，OK 吗？其实意思是一样的，不知道其他的有什么嗯，补充吗？有补充吗？一会没有了，都没有了呀，一样的。都一样诚谢是了呀。在圣经里面，在教会里面比较多，比较多嗯，用。感谢。我们嗯，通常感谢是好像对上帝，我们就要感谢，但这也是很多人用，哎，我感谢你，感谢你，就个比赛，感谢。耶，还有那个谢谢，嗯，有人家香港人是吗？然后还说多谢，多卡多呀，那个是有一点广东比较的影响ya, pengaruh dari Kantonis itu biasa tocha tocha ya. Tapi kita tidak boleh tosese itu agak berlebihan, tidak usah. Tose ya boleh juga ya. Tapi tosese, tosese kan se tidak usah ya. Sese itu berarti sudah double. Sese, betul tidak? Dua kali kan, berarti sudah berlipat ganda. Sudah cukup. Sese nih, oke. Alhamdulillah. Itu sudah banyak-banyak terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak beribu-ribu juta-juta miliar terima kasih. Aduh, enggak perlu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya udah, ya. Nah, gitu. Oke. Ini Wan Hao ya. Terima kasih. Omen yu tan gua lah ya. Kita sudah bahas ya. Terima kasih. Betul. Kasih se 有爱的呀，也是有 beri 的意思。Musuh ini di luar pertanyaan ini ya. Cuma ada satu yang mengganjal di hatiku tuh. Musuh Ya. kalau di dalam ini saya rasakan di dalam eh, bahasa Mandarin ya. Hmm. eh, Pemilihan kata yang dipakai di dalam Alkitab Oke. Mandarin itu Hmm. agak beda ya dengan bahasa sehari-hari ya. Betul nggak sih Musuh? Ya. Nah, kalau Inggris kan nggak begitu. Inggris nggak begitu. Tapi kok Mandarin tuh seakan-akan pemilihan kata-katanya tuh Hmm. Betul. kadang berbeda dengan Ah, bahasa sehari-hari. ya. Jadi Bener ya Musuh ya? betul betul. Jadi Betul ya? Mandarin ini yang paling banyak dipakai itu Hepen. Namanya Hepen Union apa? Union version ya. Nah, ini diterjemahkan mungkin hampir 150 tahun yang lalu. Jadi eh? Udah lama sekali. Jadi bahasa yang dipakai mereka cari sampai kata-kata penerjemahnya itu mungkin ya orang intelek ya. Jadi pilih kata-kata yang sangat dalam, sangat ini. Jadi sampai zaman sekarang susah orang mengerti ya. Nah, maka terbitlah banyak versi lagi yang lain. Cosok semua Sin Ipan, Shooting Pan ya. Jadi muncul Alkitab Chinese bahasa versi yang baru. Nah, bahasa Inggris kenapa bahasa Inggris itu banyak sekali. Mungkin ratusan versi bahasa Inggris itu. Nah, Ya, yang paling banyak orang pakai itu NIV, ya. New International Version ya. NIV ini sudah banyak mengikuti pola sekarang. Nah, kalau yang agak kuno, saudara baca kuno itu King James. Iya, King James. King New King James itu James. bahasa Inggrisnya agak kuno, jadi orang Iya. juga nggak ngerti. Jadi orang jarang mau pakai. Tapi karena itu perintah raja, jadi mereka terjemahkannya itu King James kan raja. Jadi orang terjemahkan juga hati-hati. Dia sangat sangat apa letterlek apa diterjemahkan apa tidak berani salah kan. Nah, jadi makanya dibuat baru juga New King James akhirnya lebih dipermudah. Nah, kita pakai bahasa Inggris yang mana? Ada apa namanya? Living Translation, lebih modern lagi. Ada lagi apa ya? Saya saya biasa tapi suka cek dengan King James karena dia lebih konsisten dengan bahasa asli, ya. Tapi memang agak sulit. Nah sama, Chongwon juga begitu. Kira-kira nih King James-nya sulit. Hmm. Nah bahasa Indonesia yang paling ini awal tahun berapa tuh? Yang paling umum tuh tahun 74. 74 dengan sekarang masih agak dekat kan? Berapa puluh tahun, betul dah? Ada 50 tahun dah? Ya mungkin hampir begitu ya. Nah tapi keluar lagi yang baru 8 tahun 80 berapa itu? Bahasa Indonesia, LAI. Nah, lebih disesuaikan dengan bahasa sekarang. Tapi kadang-kadang karena sudah berubah ikutin zaman sekarang,
kadang-kadang artinya tidak seperti yang semula. Nah, Iya. jadi ini memang harus kita betul-betul periksa. Kalau memang mau menjelaskan kayak kayak tadi ayat tadi, kenapa pakai buah pinggang? Di Inggris tidak ada pakai buah pinggang loh. Iya. Nah, ada ada inward ya, ada lagi inmost. Betul enggak? Saya pilih yang innermost, dan saya lupa versi apa. Dan enggak ada yang pakai kidney, enggak ada. Iya. Ya, nah gitu contohnya. Begitu, jadi dia langsung punya arti. Oke, kira-kira gitu ya untuk pelajaran Alkitab. Ada Musa lagi? yang translation yang ini yang King James ya Musa ya dalam bahasa Chongwennya ya. Yang Musa Bukan, pakai bukan, ini. enggak, enggak. Oh, bukan. Saya mau mirip seperti itu. Kalau Oh. bahasa Inggris, saudara lihat King James, ada lagi apa? Berea atau apa? Yang bahasa kuno, Inggris kuno. Kita you, dia panggil D, betul enggak? Nah, jadi itu mana orang tahu? Anak Schofield muda bagus, sekarang enggak Lause. tahu ya. Hah? Lause, Schofield bagus. Schofield. Apa? Schofield bagus Scofield Inggris. juga begitu. Cukup, tapi agak menengah lah ya. Scofield termasuk lama juga. Yang paling tidak bisa langsung saudara pegang itu cuma television, itu bahasa gitu. Ngerti, boleh juga. Ada lagi, pernah ada dengar bahasa Indonesia sehari-hari. Alkitab bahasa Indonesia sehari, dia pasca. Jadi saudara mau tahu persis artinya awalnya apa, nggak bisa dari situ. Ya, oke. Ada lagi? Nggak ada. Kita baca dulu ini ya. Jungwen, 两个部分呢，诗篇呢，我们看这诗篇，那希望我们可以比较明白这个经文的意思。Semoga kita lebih mengerti dari ini berkaitan dengan ulang tahun ya, saudara. Ulang tahun bukan ulang tahun saya aja, ulang tahun saudara. Saudara perlu bersyukur pada Tuhan. Sampai umur hari ini, berapapun umur kita, biarlah kita mengingat bahwa kita ciptaan Tuhan dan kita harus dapat keselamatan kembali ke Dia. Iya. Ya, oke. Kita baca ayat ini beberapa orang saja, nanti baca, silakan baca di itu ya. Nah, Chiang Chu Ching Liwen nah, itu Ya Liwen. Musa. Ya. Yang ini ya Musa. Ya. 我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你依附庇我，我要承谢你，因我所造，因我所造，受造，因我受造，奇妙可畏，你的所为，你的作为奇妙，这是我心生知道的，Betul, sinsen ya, sampai ke dalam hati, paling dalam kita harus memahami ya. England, 我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你以父不比我，我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生知道的。好，谢谢。England，你说可畏能什么意思？可畏就是我们敬畏的意思。是吗？是敬畏吗？可畏。意思也是说我们很怕他，很敬畏他的意思。可畏。对对，OK 有怕的意思在那边呀，jadi segan ya，有怕的敬畏他又可怕，ya，很怕他的呀，很敬畏。jadi tidak main-main。OK，好，毅力ya，Elizabeth。好的，牧师。
你的肺腑是我我的所造的，我的肺我的腑肺腑是你所造的。我在母腹中，你以福庇我，我要称谢你，因我因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生知道的。，OK，谢谢。这个中文很清楚诶，受造itu 受 diciptakan, 造，ya, 亚兰牧 diciptakan. 师。Jadi kita itu diciptakan loh. Jadi kita tidak ada yang begitu kita sombong atau apa, kita tuh diciptakan cuman ya. Diciptakan. Oke. 这一位了呀，秀红，秀红，可好的，以吗？牧师，嗯有我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复庇我，我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我的心神知道的，只是我信郎中，我这是我心我这信圣是啊，是吧？只是我心生知道的。OK，好呀。好，我们看另外一节呀。好，这个91篇呀，请多吗，弟兄？多吗？有在吗？好的，牧师，请。我要使他主享长寿，将我的救恩显明给他。OK，谢谢。明荣，明荣，不是，我要使他主享长寿，将我的救恩显明给他。OK，好，谢谢。所以很多人家很爱长寿不老，长寿不老ya. 长寿ya. Kita di sini yang penting kenyang, Tuhan puaskan ya. Jadi ada satu ayat juga apa Tuhan gimana Mazmur 23 itu jiwaku apa tiba-tiba lupa Tuhan dan gembalaku takkan kekurangan aku, betul enggak? Nah, kata kekurangan aku itu juga artinya puas. Cukup ya, banyak orang tidak puas hidup di dunia ini ya. Tadi sudah saya ambil contoh beberapa ya. Eh, sia nilai ya, sia. Leticia kayak 好吗？我要使他嗯足享长寿，将我的救恩显明给他。谢谢好呀。sia 都好吗？可以参加每个礼拜呀。好的，我是。嗯嗯，小林，赖小林，嗯，我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。好，配音tidak bisa ini ya？不要，我要使他主享长寿，主享，主享长寿，将我的救恩显明给他。好，谢谢。所以这一次要提醒大家，我们是要主享，jadi berapapun Tuhan yang berkati kita, 我们能够主享, kita merasa cukup dan puas. Ada orang tidak pernah cukup, dia tidak pernah puas, ya. Kita rasa puas cukup. Nah, ini penting. Ini bagaimana bisa? Karena berkat Tuhan, karena Tuhan memberkati. Oke, Cing Ming Ai. Terakhir ya, kita baca ayat ini nanti ya. Saudara rekam ya. Ming 我 Ai. 要使他主享长寿，
将我的救恩显明给他。好，谢谢。谢谢牧师。好，就分享到这边，今天晚上呀，谢谢大家这一次，上帝祝福大家，也是主享长寿呀，谢谢大谢谢牧家，师。牧师，好，我们就会给那个明爱呀，谢谢我还们。有那个，等下我试试那个写他的词汇ya. Saya coba akan tuliskan kosakatanya. Nah, Iya. saudara-saudara, coba ayat-ayat setiap ayat yang kita sharingkan tiap minggu itu, saudara mesti ngerti juga artinya apa, ya. Pelajari sendiri ya, masing-masing ya. Ada yang itu boleh tanyakan. Semua di grup itu yang berkaitan dengan pelajaran kita, saudara boleh tanyakan atau sharingkan ya. OK，谢谢。谢谢。好，谢谢吴牧师分享了今晚的课程。今晚我们学到了，我们每个人是不一样的。上帝创造我们很奇妙的，希望我们今天会更深、更爱主耶稣基督。现在要结束祷告，请谢丽文姐妹来带领。好的，来，弟兄姐妹，我们低头祷告。我们天上的父，感谢你的恩典，感谢你今晚带领我们来学习你的话语。主啊，我们求你，让我们可以来到你的面前，学习你的话语，学习你的道，让我们可以知道你的父爱，你那么爱我们，我们感谢你神，我们祷告，让你的圣灵每天充满我们，让我们可以主想，谢谢你主，感谢你，奉主耶稣的名，我们祷告，阿门。阿门。